Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dea Safitri. Saya dari kelas MN21C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku biaya aktivitas. Yang pertama ada perilaku biaya. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Selanjutnya ada dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah total tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Rentang yang relevan adalah rentang output di mana asumsi hubungan biaya atau output berlaku. Contohnya ada biaya listrik, biaya penyusutan, biaya sewa gedung. Yang kedua, ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional atau sebanding dengan perubahan output. Rumus total biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit. Contohnya biaya bahan baku. Dan yang terakhir ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contohnya gaji dan bonus penjualan untuk bagian marketing. Selanjutnya ada klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Yang pertama ada waktu. Menentukan apakah suatu biaya merupakan biaya tetap atau biaya variabel bergantung pada batasan waktu. Tetapi batasan ini bersifat subjektif, artinya tergantung dari perspektif tiap-tiap manajer. Dalam ilmu ekonomi, dalam jangka panjang, semua biaya merupakan biaya variabel, sedangkan dalam jangka pendek, minimal ada satu biaya tetap. Contohnya, perbedaan perspektif manajemen terhadap biaya tenaga kerja, ada yang memandang sebagai biaya variabel karena dapat memberhentikan dan memperkerjakan karyawan sesuai dengan kenaikan atau penurunan output. Tetapi ada juga yang dipandang sebagai biaya tetap karena adanya kontrak yang membuat pihak manajemen tidak bisa seenaknya memberhentikan karyawan. Kemudian yang kedua ada sumber daya dan ukuran output. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya. Sumber daya ini kemudian digabungkan dan diolah untuk menghasilkan output. Salah satu bentuk untuk mengukur output adalah frekuensi dilakukannya aktivitas tersebut. Semakin sering frekuensi melakukan aktivitas, maka semakin besar pula biayanya. Istilah lain untuk pengukuran output adalah penggerak. Untuk dapat memahami perilaku biaya, perlu menemukan aktivitas yang dilakukan oleh penggerak yang terkait, yang berfungsi sebagai alat pengukur kapasitas atau penggerak aktivitas. Penggerak aktivitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penggerak tingkat produksi atau tingkat unit. Adalah perubahan dalam biaya ketika unit yang diproduksi berubah. Contohnya biaya pemakaian bahan baku. Yang kedua ada penggerak tingkat non-unit. Adalah perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain selain unit berubah. Contohnya biaya penyusutan mesin. Selanjutnya ada metode pemisah biaya campuran. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya campuran perlu dipisahkan ke dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu dengan metode tinggi rendah, metode scatterplot, dan metode kuadrat kecil. Masing-masing metode menggunakan asumsi hubungan linear. Dan yang pertama yang akan kita bahas ada metode tinggi rendah.
Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, atau titik tinggi dan titik rendah yang akan digunakan untuk menghitung terlebih dahulu parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan titik output atau aktivitas terendah. Persamaan untuk menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya variabel per unit sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan output. Selanjutnya ada biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurangi biaya rendah. Biaya tetap sama dengan biaya total titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali output tinggi. Kemudian biaya tetap sama dengan biaya total titik rendah dikurangi biaya variabel per unit dikali output rendah. Kemudian yang kedua ada metode scatterplot. Metode scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatterplot adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan biaya aktivitas dapat dilihat. Plot ini disebut dengan grafik scatter. Grafik scatter memungkinkan seseorang untuk secara visual menyesuaikan suatu garis dengan titik-titik dalam grafik scatter. Dalam melakukan hal ini, garis yang dipilih seharusnya adalah garis yang paling sesuai dengan titik-titik tersebut. Keunggulan signifikan metode scatterplot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Kedekatan setiap titik pada garis dapat diukur dengan jarak vertikal titik dari garis. Jarak vertikal ini adalah perbedaan antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksi oleh garis. Untuk titik 5, biaya yang diprediksi adalah 5, dan deviasinya adalah jarak antara titik 5 dan 5. Jarak dari titik ke garis. Metode kuadrat terkecil pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasi kuadrat titik-titik dari garis, maka semakin kecil ukurannya, maka semakin baik garisnya. Garis yang lebih mendekati titik dibanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Dan yang keempat ada penggunaan program regresi. Langkah pertama dalam penggunaan komputer untuk menghitung koefisien regresi adalah memasukkan data. Selanjutnya jalankan regresi dalam Excel. Fungsi regresi terdapat dalam menu Tools, kemudian pilih Add In dan tambahkan data analis, klik dan pilih Regression. Ketika layar regression muncul, kita dapat memberitahu letak variabel terkait dan bebas. Terakhir, beri perintah pada komputer di mana meletakkan output. Dan yang terakhir yang akan kita bahas ada penilaian manajerial. Pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan metode paling luas yang digunakan. Metode ini memiliki banyak bentuk. Secara sederhana, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel, tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Daya tarik dari metode ini terletak pada kesederhanaannya. Sebelum memilih metode ini, manajemen berupaya memastikan sebagian besar biaya adalah variabel atau tetap dan keputusan yang dibuat tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan pengklasifikasian biaya. Kemungkinan lain adalah manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan biaya-biaya ini adalah komponen tetap dan variabel dengan memutuskan bagian biaya yang merupakan biaya tetap dan variabel. Sebagai contoh,
Suatu pabrik dapat memasukkan pembayaran sewa mesin fotokopi dalam suatu akun dan biaya kertas dan tinta ke akun lainnya. Dengan demikian, akan mudah untuk mengelompokkan dan pembayaran sewa dengan akun-akun biaya tetap lainnya, dan memperlakukan biaya variabel secara terpisah. Kemudian, komponen variabel dapat dihitung dengan menggunakan satu atau lebih data biaya atau volume. Hal ini memiliki keunggulan akuntansi untuk biaya campuran, tetapi rentan terhadap jenis kesalahan, yaitu manajemen mungkin saja salah dalam penilaiannya. Kemungkinan terakhir adalah manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Akan tetapi, kesalahan akan terjadi jika manajer tidak memiliki pertimbangan yang baik. Oleh karena itu, mempertimbangkan pengalaman manajer, potensi kesalahan, dan pengaruh pertimbangan yang salah terhadap keputusan terkait merupakan hal yang penting. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata atau kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.